Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penjualan Buku pada Perusahaan Mukomik dengan Visual C#. Untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Gabriel Valerio, ada Ferdinand Loata, dan juga Ronaldinho Santiago. Nah, untuk latar belakang dari proyek kami, yaitu di era digital ini, kebutuhan sistem informasi dan efisiensi sangat penting, terutama pada sektor retail seperti toko buku komik. Namun, banyak toko buku komik yang skalanya kecil sampai menengah di Indonesia masih mengandalkan metode manual seperti pencatatan buku manual, spreadsheet, atau nota tangan, yang menyebabkan masalah seperti kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, dan juga pelayanan yang lambat. Maka dari itu, kami membuat proyek Mukomik yang dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis C# dengan UI visual yang mudah digunakan. Sistem ini membagi peran menjadi kasir untuk mengelola stok, harga, dan diskon, dan juga admin user untuk proses transaksi. Hal ini dilengkapi dengan fitur seperti pelacakan otomatis, laporan keuangan, dan manajemen katalog. Dengan Mukomik sendiri, toko komik dapat beralih dari sistem manual ke digital, mengurangi human error, dan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung transformasi digital. Nah, untuk use case dari diagram kita, yaitu kita ada dua aktor, seperti sebelumnya ada kasir dan admin. Kasir sendiri bisa melakukan proses register, login, transaksi penjualan, dan melihat histori transaksi. Sementara admin bisa melakukan proses histori transaksi, laporan penjualan, kelola stok komik, yaitu dengan metode CRUD, dan juga login. Nah, untuk activity diagram yang pertama itu ada register. Dari register ini kita bisa membuka menu program, membuka form registrasi akun, mengisi data, dan melakukan validasi data. Jika benar, maka data akan terisi, jika tidak, akan diulangi dengan mengisi data. Lalu, lanjut ke verifikasi akun, dan selesai. Untuk selanjutnya, login, yaitu membuka form login, memasukkan data, terus melakukan validasi data. Jika salah, akan diulang untuk memasukkan data. Jika benar, akan masuk ke proses selanjutnya. Terus untuk use case diagram ketiga itu adalah proses CRUD atau proses untuk penginputan maupun proses-proses untuk mengelola buku komik. Jadi di awal itu dimulai ketika kasir membuka dashboard menu dan membuka menu untuk mengelola stok. Terus akan ada verifikasi hak admin, di mana jika verifikasi berhasil maka kasir akan beralih ke menu list daftar komik dan dapat memilih opsi kelola stok seperti lihat komik, tambah komik baru maupun update komik. Next. Selanjutnya adalah use case diagram keempat atau laporan penjualan. Jadi di sini dapat diakses dengan pertama mengakses dashboard menu atau menu utama, yang dilanjutkan dengan mengakses menu generate laporan yang nantinya akan diperlukan validasi laporan. Jika iya, maka laporan akan tergenerate. Sedangkan jika tidak, maka user akan kembali ke dashboard menu. Next. Selanjutnya adalah use case dari transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan ini dimulai pada dashboard menu juga, di mana pada dashboard ini user dapat memilih untuk input data komik dan melakukan kalkulasi harga seperti proses pembayaran dan konfirmasi transaksi, di mana jika iya maka user akan dapat mencetak stroke. Next. Dari use case diagram ke-6 atau use case untuk melihat history dari transaksi ini juga diakses dari menu dashboard, di mana user dapat membuka menu history pada menu dashboard ini dan dapat melihat history dari penjualan. Next. Selanjutnya ini adalah entity relation diagram dari database yang akan bangun, di mana ada dua tabel dengan primary key yaitu ID dan nomor transaksi. Selanjutnya itu ada kolom-kolom seperti nomor transaksi, kode buku, judul buku, harga jual, jumlah dasar total pada tabel transaksi detail, dan juga ada kolom tanggal, item, total, dibalik kembali, dan kode kasir untuk tabel transaksi 1. Next. Selanjutnya kita akan balik ke demo hasil code. Oke, kita akan lanjut aja untuk demo projectnya. Jadi di sini adalah tampilan awal dari aplikasi kita, aplikasi Mukomik. Laporan dan utility. Nah, tapi sebelum itu kita harus login dulu agar kita bisa mengakses beberapa menu dari aplikasi Mukomik.
Jadi kita lakukan login terlebih dahulu. Kita login di sini sebagai kasir. Dan kita loginnya as admin ya di sini. Oke, setelah login atau secara otomatis kita bisa mengakses beberapa menu yang ada di aplikasi Mukomik ini. Jadi di sini pertama ada menu master. Di sini kita bisa memanage data-data terkait kasir. Misalnya kita di sini pengen menambahin kasir baru di sini ya. Di sini kita akan nambahin. Konsepnya ini adalah CRUD ya. Misalnya kita menambahkan kasir 003. Nama kasirnya misalnya di sini kita tambahin saja jadi kasir 007. Nama kasirnya misalnya Rian. Passwordnya 123 misalnya. Terus role-nya kita atur sebagai admin. Kita input saja dan datanya berhasil diinput. Dan bisa dilihat sini sudah terdaftar kode kasirnya, namanya Rian, passwordnya 123 dan role-nya sebagai admin. Lalu misalnya kita di sini juga bisa mengedit datanya. Misalnya kita pengen ubah nama kasir dari si kode kasir 007. Misalnya di sini kita ketik dulu kode kasirnya. Kita enter. Dan di sini akan muncul data-datanya dan kita bisa ubah datanya dari text box-nya. Misalnya jadi Gabriel dan passwordnya misalnya gap 12. Terus di sini. Oke, datanya berhasil diedit. Dan bisa dilihat di sini datanya sudah berubah, yang sebelumnya nama Rian untuk kasir 007 berubah menjadi Gabriel dan diikuti dengan paspornya. Lalu kita bisa nge-delete juga, misalnya kita pengen nge-delete kasir 006 dengan nama kasir Sucipto, kita tinggal ketik saja kode kasirnya apa. Oke. Kita enter, lalu kita delete aja langsung. Dan datanya berhasil dihapus dan bisa dilihat kode kasir 006 sudah nggak ada lagi. Oke, selanjutnya ada menu buku di sini. Kita klik aja, di sini adalah fungsinya untuk memanage data-data buku dari toko Mukomik sendiri. Jadi di sini kita konsepnya adalah CRUD. Jadi kita bisa menambahkan buku baru. Misalnya sini kita masukkan kode buku barunya. Bukunya kodenya 004. Judul bukunya misalnya Naruto, penerbitnya Ferdi. Harga belinya misalnya kita setting di harga 15.000. Dan harga jualnya 20.000 misalnya. Terus untuk jumlah bukunya misalnya 12, satuannya lusin. Kita input aja bukunya dan bisa lihat outputnya kode bukunya bertambah, ada buku 004, judulnya sesuai, penerbitnya juga sesuai, dan selanjutnya. Dan selanjutnya kita juga bisa ngedit bukunya. Misalnya kita tadi kan udah nambahkan buku 004. Kita bisa edit. Kita tinggal ketik aja kode bukunya dan kita enter, maka datanya akan keluar. Misalnya kita ubah nama judulnya jadi misalnya penulisnya kita ganti juga, dan harganya juga kita naikin misalnya 25.000. Kita enter aja, kita edit, kita edit aja langsung ya. Data berhasil diupdate dan bisa lihat judul bukunya berubah terkait buku 004, penerbitan juga berubah, harganya juga berubah. Lalu untuk yang delete, kita bisa juga nge-delete buku yang misalnya sudah habis atau sudah nggak mau dijual lagi, kita tinggal ketik aja lagi kode bukunya, kita enter, dan kita delete aja. Misalnya kita delete BK 003 ya, buku 3, kita delete, makanya datanya berhasil dihapus. Dan kurang lebih kayak gitu. Lanjutnya di sini ada transaksi. Di sini kita bisa menjual produk kita. Di sini kita misalnya kita pengen menjual produk dari kode buku 005 misalnya. Kita enter. Oh maaf, bukunya belum ada. Tadi kita input. Misalnya buku 002 deh misalnya. Kita enter, bukunya akan keluar. Di sini stok bukunya tersedia berapa, judul bukunya berapa, dan harga jualnya berapa. Misalnya usernya pengen beli 2 misalnya. Terus kita jangan lupa pilih metode pembayarannya. Di sini ada credit card, cash, dan bank transfer. Kita pilih cash aja di sini. Kita insert.
Terus misalnya kita pengen beli lagi, enter, kita beli satu misalnya untuk buku berjudul Sasuke, kita beli satu, kita insert, dan misalnya kalau sudah cukup, total itemnya akan keluar di sini ada 3 total item, ada 3 buku yang kita beli. Misalnya kita bayar di sini kurang ya, misalnya uangnya kurang, misalnya kita bayar 10.000 doang, misalnya kita simpan datanya, maka akan muncul pop up bahwa uangnya nggak cukup, sehingga uangnya itu harus cukup atau nggak melebihi itu. Misalnya kita bayar 70.000 misalnya. Kita enter, kesimpan aja, dan transaksinya berhasil disimpan, dan ini total harganya, total bukunya berapa, 59.000, dan kembalinya juga sesuai ya, 11.000. Lalu jangan lupa kita cetak struknya, misalnya kalau user yang perlu, dan struknya bisa dilihat di sini, di direktori tempat project kita. Ini datanya sudah jelas ya, tadi totalnya udah benar, bukunya udah benar, dan ini adalah struk pembayarannya. Sudah tergenerate file txt-nya. Oke, next kita lanjut ke menu lainnya. Di sini ada menu historik penjualan. Nah, jadi ini adalah menu historik penjualan ini terjadi setelah kita melakukan transaksi tadi, seperti tadi. Jadi secara otomatis datanya akan masuk. Di sini ada nomor transaksi, tanggal, kode buku, dan lain-lain. Nah, jadi di sini user atau kasir itu bisa memfilter, kayak misalnya buku apa sih yang cari buku, misalnya kayak Dedara, misalnya kita cari, kita bisa memfilter, misalnya kayak sudah total terjualnya sudah berapa dan judulnya juga apa. Selain itu kita juga bisa filter juga kode buku berdasarkan kode buku. Bisa kita cari BK001, kita enter aja, maka datanya akan berubah, bukunya akan berubah. Di sini judulnya segini, total bukunya 1. Dan kurang lebih seperti itu lah. Selain itu kita juga bisa delete bukunya, misalnya kita pengen hapus buku dengan transaksi misalnya transaksi 004 kita pengen hapus, kita delete aja, akan muncul pop up, kita yes aja, yes, dan bukunya sudah nggak ada lagi. Oke, selanjutnya ada menu laporan penjualan. Di sini jadi kasir itu bisa melihat detail-detail terkait penjualan, dan ini lebih advance ya daripada histori penjualan karena di sini ada tambahan total keseluruhan dari semua transaksi. Jadi di sini ada nomor transaksinya, tanggalnya berapa, dan kode bukunya apa, judul buku, dan lain sebagainya. Dan di terakhir ini ada subtotal, yang dimana kita sum, nanti akhirnya akan mendapatkan hasil totalnya, total transaksi selama periode tertentu. Misalnya di sini ada 129.000, dan total item yang terjual ada 6 buku. Oke, selanjutnya di sini ada menu utility, di sini ada about, di sini cuma sekedar deskripsi doang terkait aplikasi kita, versi dan fitur-fitur yang ada. Oke, kurang lebih segitu aja demonya untuk aplikasi Mukomik ini. Terima kasih.